Oke, shalom para penyanyi Allah. 1, 2, 3. Yes. Yes. Ya, shalom. Pagi ini kita kembali berkumpul di dalam equipping kompak. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang siap menerima impartasi firman Allah pada pagi hari ini. Ya, tema equipping kita pada pagi hari ini yaitu Krisis pria sejati di akhir zaman. Ancaman jati diri pria bagi gereja Tuhan, sebenarnya perlunya pria memurutkan. Ini sebentar narasumber akan berbicara, pria itu harus memurutkan pria, apakah perlu, nanti kita mendengarkan dari Pak Yakob Ezra. Nah, pagi ini saya akan memberitahukan ada 2 hal selama sesi berlangsung yang perlu para pria ikutin. Oke, yang pertama yaitu semua pertanyaan harus diketik ya di dalam room chat, dan saya akan membacakan satu demi satu pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita Pak Yakob Ezra. Ya, saya ulangin, ada 2 hal yang harus kita ikutin dan wajib selama sesi berlangsung. Semua pertanyaan harus diketik di room chat, dan saya akan membacakan satu demi satu pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita Pak Yakob Ezra. Setiap pertanyaan harus menyertakan nama dan nomor WA ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya nanti di kolom chat, tolong sertakan namanya dan nomor WA-nya agar kami bisa tahu ya. Baik, yang kedua, semua peserta dimohon untuk mute ya, kecuali narasumber yang nggak mute ya. Nah, kecuali juga nanti ada jawaban pertanyaan yang masih belum jelas dalam sesi tanya jawab. Nah, para pria boleh mengaktifkan open mic untuk bertanya lagi ya. Saya ulangin, semua peserta dimohon untuk mute kecuali saat jawaban pertanyaan masih belum jelas saat sesi berlangsung. Artinya para peserta boleh mengaktifkan atau open mic untuk bertanya lagi. Oke, baik para pria, saya percaya kita semua sudah siap dan kita juga sama-sama mau diperlengkapi dalam equipping kompak kita pada pagi hari ini. Baik, saya persilakan narasumber kita Pak Yakob Ezra untuk presentasi. Silakan Pak Yakob. Ya, yang aku kasihi dan Tuhan kasihi para penatua di KTC, kiranya Tuhan memberkati kehidupan para penatua juga para pemimpin di KTC. Para pria, apa yang terjadi di akhir-akhir ini membuat kita harus berpikir ulang. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya menemukan ada 6 penyebab ya yang menyebabkan pria itu krisis di akhir zaman ini. Tapi 6 penyebab itu kalau disimpulkan cuma 1. Apa? Tidak mau berubah. Ya, sudah krisis nggak mau berubah. Nah, tentu saja tadi dikatakan oleh Pak Andre, apakah pria sebenarnya perlu dimuridkan? Harus jawabannya. Mutlak. Kalau tidak, kita tidak akan menang dengan kelemahan 1 ini. Tidak mau berubah. Keras kepala, terjebak di dalam comfort zone, dan kalaupun mau berubah jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi ya. Bahkan ada seorang pria yang bilang begini sama saya, Pak Andri. Kan firman Tuhan bilang boleh jatuh 7 kali. Ya, baik Bapak-bapak dan para pria yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya kasih judul Mutatione Vitae. Apa itu Mutatione Vitae? Ini adalah bahasa Yunani yang artinya perubahan hidup, ya, perubahan hidup. Mutatione itu perubahan, vitae itu hidup, ya. Jadi perubahan hidup. Logonya itu saya lihat kasih gambar ada pohon yang subur hijau dan pohon yang kering. Nanti materinya boleh diambil ya. Nah, Ed Cole berkata, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan ya.
Itu etkol ya, sampai hafal itu ya. Memang perubahan ya tidak akan berubah kalau kita tidak mau berubah. Itu sebabnya saya temukan secara firman Tuhan maupun secara psikologi dan perilaku manusia, 6 penyebab manusia tidak mau berubah, terutama para pria. Ya. Yang pertama itu zona nyaman. Nah, saya sebut zona nyaman itu adalah hamba kenikmatan. Kenapa? Mari kita baca Yakobus 5 ayat 5. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Masalahnya, orang-orang itu tidak pernah tahu kapan hari penyembelihan itu. Sehingga mereka terus hidup dalam kemewahan dan hidup dalam foya-foya di bumi. Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini bicara mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Saudaraku, 2 ayat ini secara antagonis menunjukkan bahwa yang pertama, zona nyaman atau hamba kenikmatan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ya. Perlu Tuhan Yesus, perlu pria lain, perlu pertolongan orang lain. Pernahkah Anda berpikir sebetulnya Raja Daud itu tidak punya hawa nafsu seperti Simpson? Ya, kalau Simpson itu Anda baca, dia keluar di jalan lihat wanita kepingin dikawinin gitu, liar sekali. Raja Daud tidak. Hatinya itu melekat kepada Allah. Tetapi kenapa orang yang hatinya melekat kepada Allah bisa jatuh di dalam dosa? Ya ini karena zona nyaman ini. Seharusnya Raja Daud itu berperang dengan bala tentaranya. Tetapi karena dia sudah menang ya, akhirnya dia bilang, udah kamu berangkatnya nggak usah, aku nggak apa-apa. Ya. Nah disitulah titik krisis dari Daud. Ya. Karena dalam peraturan peperangan Israel, raja itu harus turun walaupun nggak ikut berperang di belakang, tapi dia harus turun ke medan perang. Nah, ketika Raja Daud sendirian menikmati sejuknya istana dan makanan, nah disitulah dia tergoda dengan pemandangan Batsheba yang lagi mandi. Nah, saudaraku, apakah kita tidak boleh hidup nyaman? Apakah kita tidak boleh menikmati kenikmatan? Pertanyaan mungkin gitu. Nah, saya jawab demikian. Arti kata dosa di Ibrani 4 ayat 15 itu selalu dimulai dari kelemahan. Ya. Imam besar yaitu Yesus yang juga dicobai dengan kelemahan-kelemahan sama seperti kita. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Nah, kata dosa di situ adalah hamartia. Hamartia itu adalah meleset. Ketika pemanah Yunani menembakkan anak panahnya dan meleset, mereka berteriak hamartia. Berarti kalau kita seharusnya tidak ada di zona nyaman, tapi kita tinggal di zona nyaman, yaitu meleset. Ketika seharusnya kita ada di medan kesengsaraan, tapi kita malah ada di medan kenikmatan, nah itu meleset. Jadi segala sesuatu ada waktunya, bapak-bapak para pria. Jadi ketika pria harus bekerja, ketika pria harus berdoa,
ketika pria harus bertanggung jawab, ketika pria harus memikul salib, nah itu bukan zona nyaman. Ya. Bahkan ketika pria harus berdiam diri, itu bukan zona nyaman. Banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, termasuk Pak Yakub sendiri. Ya, kami bersama dengan para penatua, saya BOA ya, Pak Billy kemarin bersama saya, Pak Budi Setiawan, ya, lakukan retreat dengan para penatua. Ya, tidak ada waktu untuk bisa walaupun tempatnya nyaman sekali. Betul-betul untuk maksudnya tiduran seharian enggak mungkin itu. Mulai pagi udah doa penyembahan, terus membahas doktrin dan lain sebagainya. Nah, itu seharusnya yang terjadi. Terus tiba-tiba ada yang tidak hadir, bahkan mungkin melakukan kegiatan yang di luar acara itu. Nah, itu adalah keluar dari zona nyaman. Saudaraku, itulah krisis yang dihadapi para pria, terutama para pemimpin, ketika kita harus bertanggung jawab, kita keluar dari tanggung jawab, dan kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang membebaskan kita. Saudaraku, kita perlu pemurid. Kita perlu seorang mentor. Kita perlu seorang coach. Kita perlu bapak rohani. Kesaksian di Pria Sejati, saudara yang dikasih Tuhan, setelah 3 bulan, pria ini memang punya kebiasaan ke panti pijat plus-plus. Dan setelah ikut camp, dia nangis-nangis, bertobat, tapi 3 bulan dia tergoda jatuh lagi. Tetapi puji Tuhan, dia sudah punya seorang pemurid, dan pemuridnya itu bertanggung jawab untuk mendoakan. Dan ketika berdoa, Roh Kudus berkata, telepon dia. Dia dalam keadaan bahaya. Pemuridnya nggak tahu. Nah, ketika ditelepon, betul bahwa dia sudah ada di dalam ruangan panti pijat dengan perempuan itu. Dan dia segera berkata, kamu harus segera menghindar, lari, dan keluar. Run and shun, seperti Yusuf. Ya. Dan karena telepon itu akhirnya anak Tuhan ini bisa diselamatkan. Nah, saudara, bayangkan coba ketika tidak ada telepon seperti itu gimana? Dia jatuh dalam dosa lagi. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita itu tidak bisa berubah? Karena zona nyaman. Ya, kalau Daud aja bisa jatuh, hati-hati para pria. Ya. Yang kedua, kenapa pria tidak berubah? Ini sebuah krisis. Karena para pria punya gaya hidup duniawi, punya kebiasaan dosa. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudaraku, 2 ayat ini memang menjawab ya krisis. Apa itu yang disebut krisis para pria di akhir zaman? Sekaligus bagaimana kita bisa keluar dari krisis itu. Ya. Mungkin kita tidak pesta pora, tidak mabuk, ya, tidak menyembah berhala. Pandemi ini membuat kita resah. Pandemi ini membuat gaya hidup yang biasa keluar harus di rumah. Nah, ada seorang pria, seorang bapak yang mengeluh kepada saya, Pak, saya udah stres. Saya udah kena cabin syndrome. Cabin syndrome itu dia pingin
keluar resah dan sudah psikosomatis, saya bilang berdoalah, ya. Kalau perlu berpuasalah, mintalah pertolongan Tuhan. Kalau nggak bisa, kamu jangan keluar mobil, tapi putar-putarlah, gitu. Ya. Dan dilakukannya, dan akhirnya dia keluar naik mobil putar-putar, dan dia tergoda karena ada warung yang maksudnya restoran ya masih buka begitu, dan dia sudah melanggar janji. Ya, semestinya cuma di mobil aja dia keluar makan, dan disitulah dia terkena COVID sampai 1 bulan lebih. Dan dia mengakui bahwa ya, misalnya saya cuma jalan-jalan gitu aja, mungkin saya tidak kena COVID. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Seringkali situasi dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita. Ya, suasana, situasi, kondisi dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Para pria yang tidak pegang uang, para pria yang kehilangan otoritas, para pria yang merasa dikhianati, para pria yang seharusnya berdiam diri dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Tetapi karena gaya hidup kita yang lama, yang sudah biasa pegang uang, yang biasa memerintah, yang biasa untuk berbuat ini dan berbuat itu, mungkin kita tidak seperti yang disebutkan 1 Petrus 4 ayat 3. Tetapi kita sama seperti pria dunia, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Saudaraku, Roma 8 ayat 13 berkata, jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Ya, yang kata daging di dalam Alkitab selalu berorientasi tubuh plus jiwa. Ya, kalau tubuh body gitu aja. Kalau jiwa itself itu soul. Tapi kalau udah flesh itu bicara mengenai daging, ya. Jadi keinginan daging itu apa? Ya, keinginan daging itu ya aktivitas, makan, minum, istirahat, ya itu very simple. Dan keinginan jiwa itu apa? Dihargai, dikasihi, dipercaya, dianggap berkemampuan, ya. Dan itu kalau digabung, ya, itu akan menjadi sebuah tuntutan di dalam kehidupan kita untuk mencari kepuasan diri. Ya. Orang yang biasa dipuji terus tidak dipuji, sama seperti Elvis Presley. Pada waktu itu dia biasa dielu-elukan, kemudian ada The Beatles. Ya. The Beatles keluar, dia lihat di TV-nya, dia tembak TV itu. Ganti TV baru, tembak lagi. Jadi ada orang-orang yang memang terusik, ya, zona nyawanya, gaya hidupnya tidak mau berubah, tidak mau menerima bahwa sekarang itu udah ada perubahan seharusnya. Ya, kenapa pria tidak mau berubah? Ya, karena dia menikmati kemewahan, kebiasaan dosa, dielu-elukan. Ya, saya masih ingat ketika ada pengamen jalanan diangkat oleh seseorang, akhirnya jadi juara Indonesian Idol. Ketika dia masih pengamen jalanan, dia seorang pria yang sangat baik, saleh, dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi begitu sudah menjadi pujaan ya di Indonesian Idol, dipuja gadis-gadis padahal sudah berkeluarga, punya banyak uang, malah dia menceraikan istrinya. Memang dia bukan dalam Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita hidup dalam roh oleh Roh Kudus, hidup kita rumah Tuhan, para pria, maka kita pasti bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Ya. Sebab jiwa adalah tempat di mana roh Tuhan itu bertakhta. Maka kita akan hidup.
Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ya. Kenapa pria itu tidak bisa berubah? Karena pergaulan yang buruk, komunitas yang salah. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Ya. Amsal 24 ayat 1 berkata, jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. 1 Korintus 5 ayat 11, saudara. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebutnya diri saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang-orang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Saudaraku, saya sebutkan ayat yang antagonis. Ibrani 10 ayat 24 25. Mari kita di akhir zaman ini, di hari menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, kita saling mendorong dalam kasih, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling bersaksi, bersatu di dalam kompak, dan kita terus membangun manusia roh kita. Ada beberapa orang yang memang nggak bisa kalau nggak bergaul nggak bisa. Saya tahu nggak semua pria begini, saya tahu. Ya, dalam penelitian secara ilmu perilaku, itu hanya sekitar 89%. Ya, 89% para pria itu mau bergaul, dan itu pun dibagi 3 lagi, ya. Jadi ada yang 69% dia selalu jadi teman curhat orang-orang dunia. Ya, mungkin Anda salah satu di situ. Ya, Anda tidak bergaul dengan mereka, tapi mereka mendatangi Anda seperti 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Dan Anda tidak mampu menolak. Anda diajak keluar. Ayolah ngobrol, hang out bahasa sekarang. Ya, kalau bahasa dulunya makan bersama-sama 1 Korintus 5 ayat 11. Ya. Ada 69% pria-pria itu diajak keluar. Ya. Semula Anda di rumah, semula Anda betul-betul pria yang bertanggung jawab. Tapi karena Anda tidak mau menolak, hanya berkata, ya udah 1 jam aja ya. 1 jam akhirnya jadi 3 jam, 5 jam, dan seterusnya. Ya. Dan golongan pria yang kedua dari 89% itu, ada 17% yang betul-betul membutuhkan teman. Dia mencari siapa saja temannya. Dia tidak membedakan itu teman baik atau tidak. Siapa aja, ya minimal diteleponin, chat, dan lain sebagainya. Saya melakukan konseling saat ini dengan seorang pria yang lagi jatuh dalam dosa gara-gara chat dengan lawan jenis. Dia nggak terlalu kenal, tetapi bukan orang yang beriman lagi, dan ketahuan istrinya, dan akhirnya jadi masalah. Ya. Ini jenis pria yang memang nggak bisa kalau sehari-hari nggak pegang handphone, nggak ngechat. Ya, kalau yang 69% tadi didatangi, biasanya dia lebih pasif, yang ini lebih aktif, dia mencari. Ya. Nah, sisa 3%-nya adalah seorang
tipe pria yang memang seharusnya punya prinsip, seharusnya punya tekad, seharusnya punya kekuatan untuk melawan, ya, punya wibawa. Dia dilahirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi dia jatuh di dalam orientasi iri hatinya, orientasi hasil yang membuat dia buta bahwa tidak boleh segala macam cara dihalalkan. Ya. Pria yang jenis ini cuma 3% karena dia ingin sukses seperti pria-pria dunia yang lain. Dia ingin ditinggikan, dia ingin disebut seorang yang berhasil, sehingga dia akhirnya ya sudah, kalau saya harus bergaul dengan dia, harus menjadi hamba dia, ya sudah. Dikorbankanlah waktunya, dikorbankanlah prinsipnya, akhirnya dikorbankanlah imannya. Ya. Dan tinggal 11% adalah pria-pria yang memegang teguh janjinya. Saudaraku, kami melakukan survei ini karena apa? Ketika almarhum Roni Sujak, ya, Pak Roni Sujak, salah satu pemimpin di Prias Jati, sebelum meninggal saya doakan beliau masih di Indonesia. Waktu itu terus dibawa ke Amerika. Pas sebelum berangkat ke Amerika, saya masih sempat mengunjungi di rumah sakit dan saya berdoa buat beliau. Selesai berdoa, dia pegang tangan saya, dia berkata, "Yakub, saya minta tolong, kalau saya dipanggil Tuhan, ya, tolonglah pria-pria yang sudah ikut camp tapi jatuh lagi." Waduh, saya ingat waktu itu saya bukan siapa-siapa, saya cuma mengajar di Prias Jati. Ya, jujur untuk menenangkan hati beliau, ya karena dia udah sakit parah. Baik Pak, gitu loh, kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kata-kata saya itu membawa saya pada sebuah posisi yang tidak pernah saya pikirkan. Ya, saya pikir saya cuma jadi pembicara aja, dan akhirnya dalam satu konferensi saya ditunjuk menjadi salah satu board of advisor mendampingi Pak Edi, Pak Suyono, juga Pak Alex Leo. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya langsung berpikir bagaimana cara menolong para pria yang sudah ikut camp tapi jatuh lagi. Ya, itu janji saya kepada Tuhan, kepada almarhum Pak Roni Sujak. Saya juga punya pikiran bagaimana membangun Prias Jati di kalangan milenial, para pria milenial. Anak saya 3 laki-laki. Ya. Saya tidak ingin mereka terlambat di dalam mengetahui dan menghidupi nilai-nilai Prias Jati. Sudah dikasih oleh Tuhan. Salah satu titik yang cukup berbahaya adalah dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Ayo kita jujur, kita koreksi diri kita evaluasi diri kita. Ya. Berapa banyak teman yang kurang baik yang kita miliki? Mari kita tinggalkan mereka. Bukan berarti kita tidak boleh punya teman orang jahat. Justru firman Tuhan berkata, bergaullah, ya, bersahabatlah dengan Mamon, itu bertetanggalah, ya. Tapi jangan sampai Mamon masuk rumah kita. Dan jangan undang, ya, teman-teman yang kurang baik itu masuk rumah kita, bahkan makan bersama kita. Hindarilah itu. Apalagi orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, nah, saudaraku, kita harus berani berkata tidak. Mari kita lihat yang keempat, saudaraku. Ini adalah krisis dari pria sejati di akhir zaman,
yang membuat kita tidak bisa berubah, yaitu paradigma atau kubu pikiran. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Roma 1 ayat 28-32, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudaraku, ini memang kehidupan orang Romawi. Ya. Tetapi kalau kita mau pelajari kehidupan manusia dari zaman ke zaman, tidak berubah. Ya. Bukankah hal-hal ini masih ada sekarang? Padahal itu udah ribuan tahun yang lalu. Masih ada. Kenapa? Ya karena dunia ini masih dikuasai oleh roh setan. Dan setan selalu menguasai pikiran-pikiran manusia, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk para pria yang sudah ditebus oleh Allah. Masuknya dari mana? Keangkuhan. Coba lihat gambar ini. Kita ini cuma pion. Tapi kita ini di permainan catur. Kita merasa seorang raja. Kalau dalam self image, ya kita memang anak raja. Tetapi kalau kita tidak bertobat, kita tidak melatih diri kita untuk menjadi anak raja, kita hanya berangan-angan jadi raja. Nah itu masalahnya, kita sombong. Saudaraku, paradigma ini yang paling sulit. Kalau sudah bicara kubu pikiran, ya saya dalam pengalaman 30 tahun konseling para pria, ya saya pernah konseling seorang pejabat bankers, dan dia punya kelainan biseksual. Dia bisa melakukan seks dengan istrinya, tapi juga dia bisa dengan sesama laki-laki. Dan ketika saya doakan kelepasan, doa pertobatan, selesai dia bilang, terima kasih Pak Yakub. Roh Kudus ngomong, masih ada. Dan saya tanya lagi, kamu masih simpan nomor telepon beberapa orang? Karena sebelumnya saya minta untuk dihapus. Dan dia berusaha bohong. Enggak Pak, sudah saya hapus semua. Tidak. Kamu harus jujur. Kalau tidak, kamu akan jatuh lagi. Dan akhirnya dia mengaku ada 10 nama pria yang bisa menjatuhkan dia di dalam dosa. Tidak dihapus. Berarti ada puluhan. Dan saya bilang, mau dihapus enggak? Mau Pak. Dan saya bahasa roh doain dia, dihapus satu-satu. Sudah Pak. Roh Kudus ngomong lagi. Masih ada 3. Dan saya ngomong juga. Tidak, kamu belum hapus semuanya. Sudah Pak. Perlukah saya sebutkan jumlahnya? Agar kamu tahu bahwa Tuhan tahu. Masih ada 3 yang belum kamu hapus.
Dia bilang begini, Pak, ini aja Pak. Dia mencoba menawar. Saya akan hapus yang 2 Pak. Tapi yang 1 ini saya betul-betul cinta sama dia. Gila nggak para pria sekalian? Itu, aduh, ini udah apa ya? Paradigma gitu loh. Dia bisa menyembunyikan dengan istrinya, tapi dosa ini begitu mengikat. Dan saya saking kesalnya saya bilang, kalau kamu tidak mau hapus yang 1 ini, saya serahkan kamu kepada Tuhan, terserah jadi kehendak Tuhan seperti apa, Tuhan akan menghukum kamu. Akhirnya dengan berat hati dia hapus semuanya, dan Roh Kudus berkata, dan para pria yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah dikuasai sedemikian rupa, itu sudah paradigma. Mungkin itu dalam contoh yang jelek homoseksual atau biseksual, tapi mungkin ada yang tidak bisa lepas daripada mobil, tidak bisa lepas dari gadget, mungkin tidak bisa lepas dari hobi. Kalau itu sudah mengalahkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada istri dan anak, ya, kita mesti bertobat para pria. Saya melihat satu kesaksian yang mengharukan ya. Saya duduk di sebelah Penatua Billy, ya, Tanah Sale, dan ketika kami mau pulang, ada penatua yang lain kasih berkat bakmi ya, bakmi Hong, enak sekali gitu. Yang ngasih juga namanya Pak Hong. Semuanya makan, tapi dia nggak makan. Dia taruh di tas kresek dan dia bilang, aku akan kasih buat istriku. Saya terharu sekali. Karena apa? Tidak banyak pria yang bisa mengutamakan keluarganya atau istrinya. Dan dia sambil tersenyum berkata, istriku suka bakmi Pak Yakub. Saya senyum, saya kasih jempol luar biasa. Haleluya. Ya, mari kita ikuti teladan penatua kita yang betul-betul pria sejati dan mau rela berkorban untuk istrinya. Haleluya. Ya, baik. Yang kelima, ya, menjelang yang terakhir. Ini dia, ya, sifat pria. Egois, ego nggak apa-apa ya. Egois itu yang nggak bagus ya. Ego itu adalah kepercayaan diri. Egois itu terikat dengan kedagingan. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu kedagingan, keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya, ini cuma gambar ilustrasi. Dia berkata, untung buat saya apa? Ya, kita kalau ada sesuatu yang enak, tadi saya kasih contoh Penatua Billy, ingat orang lain, ya. Apakah kita mendahulukan orang lain daripada kita? Kalau tidak, kita egois. Padahal ada orang lain yang sedang membutuhkan. Saya kalau ada buku bagus ya, kebetulan saya hobi buku, saya selalu beli 10. Atau kalau mahal minimal 5 atau 3. Kenapa? Saya ingin bagikan kepada orang-orang yang saya tahu suka baca buku. Ya, saudaraku, egois artinya membiarkan orang lain itu tidak mendapatkan apa-apa. Hanya untuk kita. Nah, hati-hati krisis para pria di akhir zaman ini, ya, yang kelima, yang membuat kita tidak bisa berubah adalah egois, yaitu terikat dengan kedagingan, keangkuhan hidup, keinginan mata. Ya, itu dasarnya egois. Haleluya, biarlah dilepaskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan mari kita lihat yang terakhir, saudaraku, yang keenam. Ya, hawa nafsu, keinginan tanpa batas. Ya, keinginan boleh-boleh aja, tapi kalau tanpa batas itu udah pasti meleset, pasti dosa.
2 Petrus 3 ayat 3 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Yakobus 1, 14, 16, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya. Hawa nafsu harus disingkirkan. Cara menyingkirkanlah adalah setiap saat kita hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan beserta kita. Ibrani 3:6, hidup kita rumah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita adalah bait Allah, Matius 1 ayat 23. Ya. Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun kita sendiri, kita nggak pernah sendiri. Adalah satu keanehan para pria. Ya. Kalau kita dalam keadaan terjepit, sengsara, Tuhan, Kau di mana? Kita butuh Tuhan, tapi ketika kita sudah dalam keadaan hawa nafsu, Tuhan Kau pergi dulu, izinkan aku berbuat dosa. It's not fair. Ya. Marilah kita percaya setiap saat bahwa Allah beserta dengan kita. Dia tahu pikiran kita, Dia tahu hati kita, Dia tahu ketika kita berhawa nafsu, punya keinginan tanpa batas, Dia tahu. Ingatlah, firman Tuhan berkata, para pria dicobai oleh keinginannya, bukan kebutuhannya. Kalau kebutuhan, it's okay. Tapi kalau keinginannya, hati-hati. Kebutuhan itu juga bisa ditunda, saudara. Kalau keinginan tidak bisa ditunda, itu sudah sangat bahaya sekali. Nah, mari para pria, ini slide yang terakhir. Salah satu kunci perubahan adalah Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini yang saya lakukan setiap hari. Ya, firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah firman yang berlaku untuk saya, berlaku untuk para penatua, berlaku untuk para hamba-hamba Tuhan, berlaku buat setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mari kita berkata setiap kali kita mau jatuh dalam dosa, aku milik Kristus. Aku milik Kristus Yesus. Aku mau menyalibkan dagingku. Aku mau menyalibkan hawa nafsuku dan keinginannya. Aku mau hidup oleh Roh. Aku mau dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah cara berpikir kami. Ampunilah keinginan kami. Ampunilah pergaulan kami. Ampunilah kebodohan kami. Ampunilah kesengajaan kami untuk tidak keluar dari zona nyaman. Pada pagi hari ini kami mau berkata bersama-sama. Mari katakan dengan iman, saudaraku. Aku milik Kristus Yesus. Aku milik Kristus Yesus. Aku milik Kristus Yesus. Aku mau menyalibkan dagingku dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan aku mau dimuridkan. Aku mau jadi juga pemurid. Dan aku mau hidup di dalam Roh. Banyak pria yang perlu ditolong, saudaraku. Siapa yang mau berjanji kepada Tuhan bahwa engkau perlu dimuridkan. Dan satu kali engkau bisa memuridkan juga. Karena di akhir zaman ini tidak ada seorang pun mampu bertahan sendirian. Dalam Lukas 9 dan Lukas 10, Yesus mengutus 12 murid dan 70 murid itu berdua-berdua. Mari kita belajar firman bersama, bukan sendirian. Mari kita berdoa selain sendirian juga bersama Coram Deo.
Karena hidup ini perlu dengan sama. Para pria perlu dimuridkan. Para pria perlu melakukan perubahan menjadi seperti Kristus. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam hidupku, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakub Esra untuk kebenaran yang sudah disampaikan. Baik, kita masih ada waktu 30 menit untuk kita bisa bertanya jawab. Nah, saya lihat di room chat ini belum ada ya. Belum ada yang bertanya ya. Oke, jadi perlu saya ulangin, tadi ada 6 faktor manusia tidak bisa berubah atau penghalang. Penghalang pertama yaitu kita ada di dunia nyaman, hamba kenikmatan. Yang kedua, gaya hidup duniawi, kebiasaan dosa. Yang ketiga, komunitas, kita bergaul buruk, salah berkomunitas. Yang keempat, paradigma kubu pikiran kita yang masih salah. Yang kelima, egois, kita terikat dengan kedagingan kita. Yang keenam adalah hawa nafsu, keinginan tanpa batas. Tadi juga Pak Yakub sudah menerangkan dengan detail. Dan salah satu kunci perubahannya ada di Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Baik para pria, saya lihat di room chat belum ada pertanyaan. Mungkin saya undang bagi para pria yang mau bertanya, kita masih ada waktu 30 menit ke depan, boleh open mic, karena saya lihat di room chat belum ada yang ketik ya, belum ada yang bertanya. Jadi saya persilakan bagi pria yang mau bertanya boleh open mic. Nah, oke, ada yang bertanya nih, Pak Yakub, satu orang dengan Bro Agus Mulyadi. Pagi saya mau bertanya, apakah ada ketentuan dalam pemuridan dan pria yang jadi pemurid harus lebih tua usianya? Saya ulangin, apakah ada ketentuan dalam pemuridan pria yang jadi pemurid harus lebih tua usianya? Boleh Pak Yakub menjawab satu-satu aja kali ya Pak Yakub ya? Ya, tidak ada. Jawabnya tidak ada. Boleh kita memuridkan yang lebih tua. Ya. Yang tidak boleh itu lawan gender. Iya, bahaya. Jadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, janganlah ada seorang pun yang menganggap kamu muda, karena kamu kuat di dalam iman. Jadi saya punya murid juga usia 88 tahun, 70 tahun, 75. Ya, jadi boleh. Ya, itu sangat dibolehkan. Oke, baik Pak Yakub, terima kasih. Ada pertanyaan yang kedua dari Pak Yusuf ya. Ciri utama paling penting harus ada dari seorang pria yang dapat dipercaya untuk menjadi pemurid. Pertanyaannya, apa ciri utama yang paling penting yang harus ada dari seorang pria yang dapat dipercaya untuk menjadi pemurid? Itu Pak Yakub pertanyaannya. Ciri utama yang paling penting. Ya. Untuk jadi murid tidak perlu sempurna. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu syarat utama. Ya. Terus kalau kita mau jadi pemurid, ya kita mesti mengikut Yesus dengan menyalibkan daging. Nah, kalau sudah bisa itu ya kita jadi pemurid bisa. Tapi minimal yang paling utama ya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita betul-betul menghidupi kehidupan Kristus. Nah, itu paling utama. Bisa jadi pemurid. Ya, mungkin Anda masih gagal, nggak apa-apa, nggak harus tunggu jadi seperti Yesus dulu. Serupa dalam tiap hari bisa. Ya. Bisa ya.
Oke, baik. Pak Yakub, terima kasih. Boleh teman-teman berinteraksi ya, kalau misalnya nggak di kolom chat, boleh open mic ya. Open mic boleh bertanya. Ya, satu hal sih yang saya dapat juga dari Kak Edilio, gimana pemerintahan itu harus berlangsung berjalan, ya itu satu hal harus dilakukan. Karena kalau cuma diomongin doang, cuma didengung-dengungkan, cuma jadi pengetahuan. Jadi artinya harus dilakukan, Iya, harus Pak dijalankan. Andre, ada ayat untuk Pak Agus tadi, 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi kita boleh memuridkan yang lebih tua sekalipun. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, gitu. Ya. Iya, betul. Amin. Oke, terima kasih. Berarti boleh ya, gitu boleh, ya, boleh. Pak Yakub ya. Ayatnya Oke, ada. terima kasih. Oke, ada satu lagi di kolom chat saya mau bacakan. Bisa sambil diceritakan kesaksian bagaimana powerfulnya pemerintahan pria kalau dilakukan dengan benar. Bisa sambil diceritakan kesaksian bagaimana powerfulnya pemuritan pria kalau dilakukan dengan benar. Bagi teman-teman, tolong kalau yang belum bicara tolong di mute ya teman-teman. Jadi mohon maaf biar nggak mengganggu jalannya equipping kompak pagi ini. Yang tidak bicara tolong di mute, kecuali yang mau bertanya silakan di open mic. Oke, saya ulangin lagi tadi chatnya yang terakhir dari Pak Yusuf ya. Bisa sambil diceritakan nggak kesaksian bagaimana powerfulnya pemuritan pria kalau dilakukan dengan benar. Begitu Pak Yakub. Ya, hari ini saya memuridkan ada 5 para pria dan salah satunya itu hampir membunuh orang lain. Ya, dan saya katakan kepada dia, kalau kamu mau betul-betul bertobat, kamu harus mengikuti firman dan mengikuti nasihat yang aku berikan kepada kamu. Dia bilang, baik Pak. Ya. Beberapa kali dia gagal dalam emosi, tetapi ketika dia gagal, saya berkata kepada dia, ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi. Nah, powerfulnya pemuritan pria itu ketika kita sudah kompak ya, artinya kita sudah sehati, maka ketika dia mau jatuh, ketika dia emosi, marah dengan istrinya, mau mukul istrinya, dia telepon saya. Dan powerfulnya pemuritan ketika saya pun dalam kelemahan, saya telepon dia dan dia boleh mendoakan saya. Nah, pemuritan yang keliru adalah kita pemurid itu selalu super, selalu menang. Sehingga murid kita berkata, gua nggak bisa kayak guru gua nih. Ya, tentu saja jangan minta dia doa kelepasan untuk kita, itu bahaya ya berarti. Tapi seringkali ketika saya mau menghadapi orang yang penting begitu ya, saya bilang sama dia, tolong doakan saya. Pak, apakah pantas saya mendoakan Bapak? Loh, kenapa tidak? Gitu. Hal-hal yang sepele, yang ringan. Dan dia merasa dipercayai. Dan ketika ada keterbukaan seperti itu, dia akhirnya berkata, ternyata saya juga berarti ya di hadapan pemurid saya. Nah, itu satu. Ya, ada juga seorang murid yang berkata demikian, Pak, kapan saya menang? Saya bilang, kalau menurut ilmu psikosebernetik 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, dan Dr. Caroline Leaf berkata 7 kali 9. Kamu tidak jatuh lagi. Kalau saya 7 kali 10, 70 kamu nggak jatuh lagi. Saya bilang, gini loh, bukan berapa kali kamu jatuh, tapi orang benar itu selalu bisa bangkit. Gini, kalau kamu mau jatuh, kamu telepon. Jadi kita saling menguatkan, itu powerfulnya. Ya. Ada pula yang how powerful pemuritan itu.
kita saling jagain. Dan jujur saya sendiri dikuatkan oleh orang-orang yang sudah menang. Dan sekarang dia muridkan orang lain. Saya terima ayat firman Tuhan. Ada yang tiap hari kirim saya, ada yang sesekali kirim saya. Ya. Dan saya sendiri dikuatkan. Pemuritan itu indahnya. Yang murid dikuatkan, yang memuridkan juga dikuatkan. Kurang lebih semacam itu. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, baik. Artinya para pria, betapa pentingnya pria itu memuridkan pria juga. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana menjalankan pemuridan? Apakah yang aktif pemuridnya atau muridnya? Karena saling menunggu akhirnya tidak berjalan. Tentu saja Oke. yang lebih dewasa rohani harus lebih aktif. Ya, jadi jangan mengikuti sifat-sifat manusia. Pemuridnya harus lebih aktif. Ya. Kalau muridnya lebih aktif, lebih bagus. Dua-dua aktif lebih bagus. Jadi jangan saling menunggu siapa yang lebih dahulu. Ya, pemuridnya lah yang lebih dewasa rohani harus lebih aktif. Begitu. Oke. Iya. Baik, Saya lihat Pak Yakub. di sini ada sahabat saya Pak Antonius Nathan. Shalom Pak, selamat pagi. Shalom Pak Yakob, selamat pagi. Iya, luar biasa bisa hadir. Ya, lagi di Malang nih Pak, di Batu lagi ikutin jubilium. Oke. Dengerin Pak Yakob. Luar biasa, orang yang selalu mau belajar Pak Anton ini. Ya, sampaikan Pak, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Pak. Ya, Pak Andre. Oke, ada yang lagi bertanya, Pak Yakub. Izin bertanya Pak Yakub, di luar senjata tunduk pada otoritas, bagaimana bila suatu proses pemuridan ternyata muridnya misalnya S3 dan pemuridnya lebih muda dan hanya S1 atau SMA? Karena seringkali muncul kendala dalam diskusi atau logika, apakah harus minta murid untuk pakai hati, bukan logika? Gitu. Terima kasih, Pak Yakub. Ya, saya orang aplikatif ya. Kalau yang S3 itu mau dimuridkan ya, berarti dia mau merendahkan hati. Tapi walaupun dia S1 tapi tidak mau dimuridkan, ya jangan. Izinkan saya baca 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata muda ini bisa juga kalah strata, kalah kaya lah juga ya. Jadilah teladan, itulah yang paling penting. Seorang pemurid itu mesti jadi teladan bagi muridnya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah itu dia. Ya, ada teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ada 5. Kalau kita lebih 5 itu, nggak peduli dia lebih kaya, lebih pintar, lebih tua, ya kita bisa jadi pemurid mereka. Saya sering memuridkan ketua sinode. Saya sering memuridkan guru-guru di sekolah Alkitab. Bahkan seorang profesor teologi juga saya muridkan. Ya. Kenapa? Ya asal saya bisa 5 itu menjadi teladan dalam perkataan saya, tingkah laku saya, ya, dalam kasih saya, dalam kesetiaan saya, dalam kesucian hidup saya. Ya, saya lakukan itu. Silakan Pak Andre. Oke, baik. Saya mau baca di room chat lagi. Oke, ada yang mau bertanya lagi para pria? Masih ada waktu. Saya tunggu 1 menit. Ada yang mau bertanya lagi para pria? Kalau nggak bisa di room chat, boleh melalui open mic. Saya tunggu, boleh para pria yang masih mau bertanya tentang sesi ini kepada Pak Yakub untuk bisa lebih jelas lagi kita bisa melakukan pemuridan
Karena Saya penting terima banget ya. Ya, silakan. Shalom. Halo. Ya, shalom, Iya, silakan shalom Pak. Andre. Oh ya, Bro Iya. Wira, silakan. Iya, shalom. Oh. Pak Jakob, saya mau bertanya ini. Di Matius 28 kan kita kan bilang di firman Tuhan bilang begini, jadikan semua bangsa muridku, ya kan? Nah, tetapi ada juga ayat yang berkata begini, Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang, itu jatuhnya ke sini, Pak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tetapi kalau kita dalam berteman, yang tadi seperti Bapak bilang, kita harus membuang teman-teman yang buruk. Jadi dalam kategorinya buruknya dalam seperti apa ya Pak ya? Karena gini, kita kan harus menjadikan mereka murid-muridnya Kristus, gitu. Barnabas waktu itu kalau nggak ada Barnabas juga yang mendoakan Paulus, yang mendoakan Saulus supaya dia menjadi Paulus. Nah itu sangat-sangat gitu ya, karena artinya dia juga tadinya menolak. Gitu. Nah pertanyaan saya, sebatas manakah kita bisa sampai seperti itu, Pak? Demikian Pak Jakob, pertanyaan dari saya. Ya, Pak Wira bertanya pada saya, sepertinya kontradiktif karena kita harus memuridkan, yang dimuridkan itu kan harusnya orang-orang yang belum dalam Kristus ya, gitu. Ya, apa batasannya? Nomor satu, Yesus berkata jangan bergaul dengan orang fasik, Pak Wira. Orang fasik itu orang yang sudah tahu kebenaran tetapi hidupnya nggak mau mengenal Allah dan sudah dinasehati dia masih keras kepala, udah tinggalkan aja itu. Ya, justru ketika ada orang dunia yang hidupnya jahat tapi dia mau bertobat, nah itu nggak apa-apa. Nah, kalau Bapak mau tahu kriterianya yang ada di dalam pergaulan yang buruk itu, saya sudah tulis Pak. Itu ada beberapa ayat ya, banyak sekali, yaitu orang-orang pemfitnah, pemabuk, penipu, ya, cabul, penyembah berhala. Nah, kalau kita bergaul itu artinya kita berteman dan kita juga melakukan hal itu, ya. Tapi kalau kita ada di tengah-tengah mereka, kita justru ingin menolong mereka, ya kita tetap harus jaga diri ya, hati-hati. Menurut saya begitu ya. Jadi apa bedanya toleransi dan kompromi? Kita bisa bertoleransi dengan orang berdosa dan membawa mereka ke dalam jalan Tuhan. Tapi kita tidak kompromi. Kompromi itu kita juga ikut dengan perbuatan mereka. Misalnya kita bisa bergaul dengan orang yang merokok. Kita sendiri nggak perlu merokok. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah kompromi ya berarti kita ikut merokok. Dan dikatakan di situ janganlah sampai kita terus-menerus gitu bergaul itu, bahkan makan, minum sama mereka. Ya. Demikian Pak Wira. Jadi orang fasik dijauhi, orang yang jahat kita kasihi, toleransi, dan kita bawa ke dalam Tuhan. Demikian. Oke, baik, Pak Jakob, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, saya kasih satu orang lagi yang bertanya, boleh? Satu orang dari peserta, saya kasih kesempatan untuk bertanya, open mic. Silakan satu orang kalau mau bertanya lagi lebih detail tentang pemuridan, betapa pentingnya pria itu memuridkan pria, boleh? Satu orang kalau mau, silakan. Mau menyapa Pak Ari nih. Pak Ari, shalom Pak Ali. Shalom Pak. Pak Yakub, sehat ya? Dahsyat ini orang satu ini. Haleluya. Aku ngelihat wajah Pak Ari aja udah dapat kekuatan baru. Luar biasa Pak Yakub firman-Nya. Iya. Jadi berkat buat para pria. Kapan makan bakmi lagi? Ya. Oke, Pak. Baik, Pak Yakub, saya serahkan ke Pak Yakub untuk
kesimpulan untuk ini dan tolong juga tutup dalam doa. Terima kasih Pak Yakub buat semuanya. Ya, saya bersyukur bisa bersama dengan para pria di KTC, ya. Banyak yang saya kenal di sini, dan Anda juga kenal saya. Untuk menjadi pembicara pria itu tantangannya besar, yaitu kita sendiri yang menyampaikan firman harus bisa melakukannya. Setuju ya, Andre? Ya. Amin. Jadi kalau enggak ya nggak boleh tuh bicara. Itu salah satu syarat yang Pak Edi minta ya. Jadi kita di akhir zaman ini memang banyak krisis, tetapi tadi di Galatia 5 ayat 24-25, ayo kita di akhir zaman ini jangan hidup dalam zona nyaman terus, tapi betul-betul mengatakan dengan iman aku milik Kristus. Ya, kita terus menyangkal diri, memikul salib, dan melakukan kehendak Tuhan. Ayo kita berdoa. Seringkali kami justru tidak menjadi teladan dalam perkataan. Seringkali kami tidak menjadi teladan dalam respon perbuatan. Seringkali kami tidak menjadi teladan dalam kesetiaan. Tuhan, kami mohon ampun, kami tidak menjadi teladan di dalam kesucian hidup kami. Padahal Engkau menginginkan kami jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Saudaraku, ayo mulai hari ini bersama dengan saya, bersama dengan para penatua, bersama dengan saudara-saudara seiman, kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, bisa tahan mulut kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, dan kesucian kita. Diberkatilah setiap orang yang sudah mendengar firman dan mau melakukannya. Maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang selalu berbuah pada musimnya. Dalam nama Yesus. Amin.